Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar yang cukup gacor kali ini. Yang pertama datang dari lembaga survei asing bos, yaitu Gallup, yang menyatakan bahwa tingkat keamanan di Indonesia sangat tinggi. Lebih tinggi dari Jepang dan Taiwan, bahkan setara dengan negara Jerman. Nah lo, lantas pertanyaannya, aman seperti apakah yang dimaksud? Dan lembaga survei asing dari manakah ini yang menyatakan bahwa negara kita Indonesia sangat aman? Bagaimanakah cara mereka survei dan apa dasarnya atau alasannya? Setelah ini kita ceki-ceki bosku. Kemudian kabar kedua datang dari teman jauh kita nih, yaitu Yordania, yang kemarin rajanya datang ke Indonesia menemui Pak Prabowo. Ternyata kini telah menjalin kerjasama alutsista baru nih bos, yaitu mau mengembangkan drone bersama PT Pindad Indonesia. Nah loh, lantas drone apakah itu yang dimaksud? Kemudian perusahaan Yordania manakah itu yang join dengan Pindad? Penasaran beritanya? Cus, marilah, mari kita telaah berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia yang disebut tingkat keamanannya sangat tinggi nih bos, sampai setara dengan Jerman nih katanya oleh lembaga survei asing. Dah loh, kok bisa ya kan? Kayak mana surveinya nih? Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, diantaranya liputan6.com dan Detik News, tertanggal 14 November kemarin bos. Jadi dalam berita sebenarnya ada dua lembaga survei yang disebutkan nih. Satu lembaga lokal dan satu lembaga survei asing. Nah, yang lokal yaitu Litbang Kompas dan yang asing yaitu Gallup. Merupakan lembaga riset global yang berbasis di Washington, Amerika Serikat. Nah, kalau yang lokal dari Litbang Kompas ini hasil surveinya, risetnya ya cuma mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri merangkak naik ke 76,2%. Namun ia tidak menyebutkan bahwa tingkat keamanan Indonesia sangat tinggi bos. Tapi kalau Gallup ini, lembaga survei dari Amerika ini, dari sumber berita pun disebutkan bahwa berdasarkan laporan Gallup Global Safety Report 2025, Indonesia katanya masuk dalam deretan negara aman di dunia. Dalam laporannya, 83% warga Indonesia mengaku merasa aman saat berjalan sendirian di malam hari di lingkungannya bos. Nah loh, kalian gimana nih? Berani nggak kalian jalan kaki sendirian malam-malam di area dekat-dekat tempat kalian bos? Nah, kalau Mimin sih tergantung kondisi ya. Kalau jam tujuan malam ya jelas berani ya kan? Masih ramai ya kan? Tapi kalau jam 12 malam, jam 1 malam, ngeri-ngeri juga tuh bos. Ngeri begal, ngeri maling, ngeri pocong, sundal bolong ya kan, macam-macam lah. Kemudian bahkan lebih jauh lagi, Gallup pun juga menempatkan Indonesia di skor 89 dari 100 dalam Law and Order Index. Dan bahkan katanya sejajar dengan negara-negara yang punya stabilitas keamanan kokoh seperti Hong Kong, Taiwan, Jerman, Portugal, dan negara Sultan Uni Emirat Arab. Nah loh, mantap Jos nih. Lantas pertanyaannya, gimana sih sebenarnya cara surveinya Gallup ini, kok bisa Indonesia tingkat keamanannya setara Jerman, Hong Kong, dan Taiwan ya kan? Oke, lanjut. Jadi lembaga survei Gallup yang berbasis di Washington, Amerika ini pun katanya menggunakan skor indeks yang disusun berdasarkan 4 indikator utama bos untuk menilai kualitas keamanan publik suatu negara. Nah, keempat indikator itu katanya yang pertama meliputi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kemudian yang kedua yaitu rasa aman berjalan sendirian saat malam hari. Kemudian yang ketiga, pengalaman menjadi korban pencurian dalam 12 bulan terakhir, serta pengalaman mengalami penyerangan fisik atau perampokan. 4 indikator ini pun digabungkan untuk menghasilkan skor indeks keseluruhan. Dan dalam laporan lembaga riset asing ini, angka rasa aman publik Indonesia ternyata berada di atas jumlah negara maju bos, yaitu tadi katanya 83%. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara maju lain seperti Jepang mencatat hanya 78%, Korea Selatan 80%, Kanada 75%, Australia bahkan 66%, Amerika 71%, serta Inggris 76%. Lembaga riset Gallup ini juga mencatat angka rasa aman global berada pada angka 73%, sehingga Indonesia katanya berada jauh di atas
rata-rata dunia. Nah loh, sampai sini aja lah beritanya ya kan. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju dengan tingkat keamanan Indonesia yang katanya sangat tinggi mencapai 83%? Nah kalau admin sih ya ambigu ya. Rasa-rasanya agak kurang sesuai nih bos. Karena jujur daerah kita di Indonesia ini beragam jenis dan karakter. Masing-masing daerah punya karakternya masing-masing bos. Ada yang daerahnya kalau ninggalin motor plus kunci-kuncinya di tepi jalan atau di parkiran umum itu ya biasanya aman. Malahan tukang parkir yang ngamankan kuncinya ya kan. Tapi ada juga tuh yang baru ditinggal buang ingus semenit aja di pinggir jalan, tiba-tiba hilang ya kan. Nah, kalau menurut kalian atau di daerah kalian gimana nih bos? Apakah tingkat keamanannya mencapai 83%? Oke, lanjut kabar kedua datang dari Indonesia, Yordania. Jadi selain membahas masalah kerjasama bilateral, diplomasi dan ekonomi juga kemarin ada terkait Palestina. Ternyata kedatangan Raja Yordania yaitu Raja Abdullah ke Indonesia kemarin juga membawa angin segar nih bagi dunia alutsista kita Indonesia. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, Indonesia dan Yordania ternyata juga join menggarap drone canggih nih bos, di mana PT Pindad Indonesia menggandeng perusahaan Deep Element asal Yordania. Tak main-main, Kementerian Pertahanan Indonesia pun mengungkapkan bahwa katanya kerjasama PT Pindad dengan Deep Element Yordania ini adalah untuk pengembangan manufaktur drone intai dan tempur bos. Nah mantap-mantap jos nih. Menurut Menhan Safri, Deep Element ini memiliki keunggulan dan reputasi yang mumpuni dalam merancang dan mengembangkan berbagai teknologi drone baik untuk misi intai, surveillance maupun tempur. Nah, jadi kalau situsnya admin nggak jumpa nih bos. Jadi nggak nampak drone-nya yang kayak mana ya kan. Tapi dari sumber-sumber berita salah satunya Jens, dalam video ini adalah salah satu drone atau UAV buatan Deep Element Yordania. Disebutkan dalam berita bahwa dengan kerjasama ini maka keahlian dari perusahaan Yordania tersebut diharapkan dapat ditransfer dan dipelajari oleh para insinyur PT Pindad dan personel TNI. Hal ini katanya bertujuan untuk mendorong lompatan teknologi dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Dan meski Menhan Safri telah mengumumkan kerjasama itu, namun beliau pun tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai spesifikasi teknis dari pengembangan drone. Rincian mengenai jenis dan kapabilitas drone apa yang akan dikerjakan bersama oleh Deep Element dan PT Pindad juga belum diungkapkan ke publik bos. Namun intinya dalam berita disebutkan bahwa drone yang mau digarap ini katanya termasuk drone intai dan tempur. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.